Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menampilkan mini project mata kuliah kewarganegaraan yang beranggotakan 7 anggota dengan saya sendiri, Anissa Tripla Centa Wibowo, NIM akhir 151. Saya Puri Dina Nur Farida dengan NIM akhir 177. Saya Panita Tusayani Batilah dengan NIM akhir 142. Saya Fadila Fitria Pratiwi dengan NIM akhir 149. Saya Anissa Nanabila dengan NIM akhir 135. Dan saya Sinta Nureza dengan NIM akhir 141. Dan editor yang tidak bisa hadir di in frame di sini. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa aplos dulu dong. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang ketika generasi muda kehilangan harapan di negeri sendiri. Beberapa indikasi realisasinya antara lain hampir ada menjadi ekspresi online yang mencerminkan keresahan masyarakat, khususnya kaum muda yang ingin mencari peluang dan studi luar negeri, kekurangan kesempatan kerja yang layak, dan kendala ekonomi dirasakan membatasi masa depan generasi muda, ketidakpuasan terhadap fasilitas publik, pendidikan kebijakan pemerintah, dan sistem meritokrasi yang memperkuat perasaan tidak dihargai. Kemudian selanjutnya ada faktor-faktor penyebab kekecewaan generasi muda. Yang pertama ada ekonomi. Masalah itu tidak bisa tiba-tiba ekonomi. Pertama, menurut teori Bright, fenomena kabur aja dulu mencerminkan bentuk modern dari Bright, yakni arus keluar tenaga kerja terambil dari satu negara menuju negara lain demi peluang yang dianggap lebih baik. Hal ini dapat berdampak pada produktivitas dan inovasi bangsa bila terus berlangsung. Yang kedua, menurut teori ketidakpuasan politik sosial. Ketika generasi muda merasa kebijakan pemerintah tidak memenuhi aspirasi mereka, hal ini dapat memunculkan alienasi sosial dan politik. Ketidakpuasan ini mendorong mereka melihat peluang di luar negeri sebagai salah satu pilihan rasional. Yang ketiga, menurut teori kesenjangan struktural atau disebut dengan structural strife theory. Menurut teori ini, ketegangan sosial dapat muncul ketika ada ketidakcocokan antara nilai-nilai yang dipegang kelompok sosial, misalnya keadilan dan kesempatan, dan kenyataannya. Ketimbangan antara aspirasi dan struktur sosial ekonomi bisa memicu frustasi dan kegerakan. Perbaikan kebijakan ketenaga kerjaan menciptakan lapangan kerja yang layak dan berkelanjutan. Yang kedua, reformasi pendidikan meningkatkan kualitas pendidikan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Yang ketiga, pembenahan sistem meritokrasi, penghargaan berdasarkan kemampuan bukan koneksi. Yang selanjutnya untuk masyarakat dan generasi muda. Yang pertama, bisa meningkatkan kompetensi diri dengan melalui pelatihan, pendidikan, dan pengalaman kerja. Selanjutnya ada aktif berpartisipasi dalam dialog sosial, seperti menyuarakan aspirasi secara konstruktif dan ikut serta dalam pembangunan komunitas. Yang ketiga ada menjaga daya tahan mental. Pentingnya kesejahteraan psikologis dalam menghadapi tantangan hidup dewasa ini. Sosial. Ketika akses kerja layak terbatas, fasilitas publik belum optimal, dan kebijakan dinilai tidak adil, muncul rasa frustasi dan hilangnya kepercayaan terhadap sistem. Dalam perspektif sosiologis, kondisi ini mencerminkan burn drive, ketidakpuasan politik sosial, dan ketegangan kultural, di mana aspirasi tidak sejalan dengan peluang. Walau kadang mengecewakan kita, mahasiswa tetap harapan. Di media sosial, tagar kabur aja dulu semakin sering muncul. Bukan sekadar candaan atau impian kosong, tapi sebuah refleksi dari kegelisahan yang semakin nyata. Banyak anak muda yang merasa bahwa bertahan di Indonesia bukan lagi pilihan terbaik. Mereka berbicara tentang lapangan kerja yang sempit, gaji yang rendah, harga rumah yang melambung, serta ketidakpastian masa depan. Di berbagai platform muncul video-video berisi pameran kehidupan nyaman di luar negeri. Perkenalkan, nama saya Hani Narida Septiana Sari dengan NIM akhir 147. Pertanyaannya, dari kelompok apa? Dari kelompok 1. Ya, pertanyaannya, mengapa generasi muda memilih mencari peluang di luar negeri menurut teori ketidakpuasan politik sosial? Oke. Saya Nadia Aulina dengan NIM 169 dari kelompok 5. Pertanyaannya,
Menurut kalian, apakah wajar jika generasi muda kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah karena sulitnya mencari pekerjaan yang layak? Sebenarnya, apakah ada upaya dari pemerintah untuk agar masyarakat itu dapat percaya lagi kepada pemerintah terkait dengan pekerjaan ataupun tentang pendidikan yang ada di Indonesia? Perkenalkan, nama saya Saskia Idri Fitriana dengan NIM akhir 226 dari kelompok 5. Pertanyaannya, jika banyak generasi muda memilih bekerja di luar negeri demi masa depan yang lebih baik, apakah hal tersebut dapat dianggap sebagai bentuk rasionalitas sosial dibanding kurangnya rasa cinta tanah air? Manfaat sehingga masyarakat melihat adanya tanggung jawab dan komitmen dari pemerintah. Secara realitanya apakah ada contohnya? LPDP dan sisa gitu. Yang tadi dibahas sama kelompok sebelumnya itu kan termasuk upaya dari pemerintah ya buat agar ada kepercayaan dari anak muda kepada pemerintah, tapi malah disalahgunakan juga di LPDP tadi oleh mahasiswa yang mendapatkan beasiswa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian ini proyek kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.